Hai, kenalin nama aku Satria. Di video kali ini, aku akan berbagi sedikit ilmu tentang keuangan atau financial planning di mata kuliah aku yang sedang aku ampu di semester 7 ini mengenai nilai waktu uang dan net present value yang mungkin menarik buat kamu. Ya, kita lanjut. Oke, sebelumnya, jika kamu diberi pilihan antara memilih uang 1 juta pada hari ini atau 1.100.000 di masa yang akan datang, mana yang akan kamu pilih? Sebentar. Sebelum kamu menjawabnya, sebaiknya kamu harus tahu tentang apa itu nilai waktu uang dan bagaimana cara mengevaluasi nilai waktu uang tersebut dengan net present value atau nilai bersih dari uang kamu saat ini. Uang yang kamu punya hari ini itu lebih berharga loh daripada uang yang kamu punya nanti di masa depan. Oh, kenapa? Karena uang yang kamu punya saat ini, kamu bisa menggunakan uang itu untuk menginvestasikannya. Kamu dapat menghasilkan bunga dari uang tersebut dan uang tersebut dapat mengalami inflasi. Nah, itu merupakan konsep dasar dari nilai waktu uang itu sendiri. Selain dari nilai waktu uang, pada video kali ini juga aku akan menjelaskan tentang konsep net present value, di mana perhitungan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek itu layak untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam nilai waktu uang sendiri. Konsep dari nilai waktu uang telah aku jelaskan sebelumnya tentang bahwa nilai uang yang kamu punya hari ini itu lebih berharga dibandingkan uang yang kamu punya di masa depan nanti. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena adanya potensi pendapatan, di mana mungkin di masa depan pendapatan kamu akan lebih naik, di mana mungkin di masa depan harga-harga akan lebih naik. Hal itu menyebabkan bahwa nilai uang pada saat ini itu lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Uang 1 juta hari ini lebih berharga dibandingkan uang 1 juta di masa yang akan datang. Di mana apabila kamu menginvestasikan uang 1 juta itu pada tahun ini, tahun depan dengan kenaikan bunga, uang kamu akan bertambah menjadi 1.100.000. Dapat dikatakan seperti itu. Dengan instrumen investasi yang memberikan return atau pengembalian 10% tiap tahunnya. Apa sih faktor utama yang menyebabkan hal ini itu terjadi? Yang pertama itu gara-gara inflasi. Yang kedua adalah kesempatan investasi, dan yang ketiga adalah risiko waktu, di mana inflasi ya secara umum di mana barang-barang itu akan naik harganya. Kesempatan investasi itu ya waktu untuk memulai investasi itu adalah hari ini, bukan besok, apalagi kemarin. Dari risiko waktu sendiri, semakin lama kamu menginvestasikan dana kamu, maka keuntungan yang akan kamu dapatkan juga semakin tinggi tergantung return dari investasi atau instrumen investasi yang kamu pakai. Misalnya seperti ini. Apabila kamu menginvestasikan uang kamu sebesar 1 juta pada saat ini dengan instrumen investasi yang memberikan pengembalian 10% tiap tahunnya, maka di masa depan uang kamu akan tumbuh menjadi 1.100.000, yang dimana 1.100.000 pada tahun atau pada saat itu nilainya sama dengan 1 juta uang kita sekarang. Sudah ngerti ya? Intinya nilai waktu uang itu adalah konsep di mana kita itu harus beranggapan bahwa uang yang kita punya hari ini itu lebih berharga dibandingkan uang yang kita punya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang net present value, di mana net present value ini merupakan alat untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi.
Rumusnya sederhana, yaitu di mana kita harus menjumlahkan present value dari cash flow tiap tahun atau tiap periode berjalannya waktu dari proyek tersebut dikurangi dengan investasi awal yang kita keluarkan. Jika nilai dari NPV itu bernilai positif, maka proyek tersebut layak untuk diinvestasikan. Namun jika tidak, sebaiknya kamu membatalkan atau menunda dulu untuk berinvestasi pada proyek tersebut. Misalnya, kamu punya proyek yang membutuhkan dana awal itu 10 juta. Nah, proyek ini itu akan menghasilkan keuntungan sebesar 3 juta per tahun dalam 4 tahun dengan tingkat diskonto itu 10%. Setelah menghitung keseluruhan present value, didapatkan NPV sebesar 683.000. Karena NPV-nya ini bernilai positif, maka proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau untuk diinvestasikan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan antara nilai waktu uang sendiri itu dengan net present value yang bisa dilihat di sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai waktu uang merupakan fondasi dasar untuk mengetahui mengapa uang bernilai berbeda berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan NPV merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu proyek itu layak atau tidak berdasarkan nilai manfaat bersihnya. Nah, sekarang kamu sudah memahami tentang nilai waktu uang dan net present value. Jadi, sebelum kamu menentukan investasi kamu atau membuat suatu investasi atau membuat suatu proyek bisnis, jangan lupa untuk menghitung NPV-nya terlebih dahulu ya. Untuk mastiin nih, apakah proyek atau bisnis kamu itu layak atau tidak untuk dilanjutkan ke depannya. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk dapetin konten-konten mengenai keuangan di channel aku ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay classy.